Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berita kemenangan kaum muslimin dalam perang Khaybar membuatnya Maimunah binti Haris sangat bahagia. Pada saat yang sama, suaminya Mas'ud bin Amr As-Saqafi justru kecewa mendengar pasukan muslim meraih kemenangan. Cahaya iman telah menyinari hati Maimunah, sedangkan sang suami masih tetap membenci dan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Perbedaan keimanan dan keyakinan itu akhirnya membuat pasangan itu akhirnya bercerai. Maimunah binti Al-Haris lebih memilih keyakinannya kepada agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Namun ia masih menyembunyikan keimanannya itu hingga tiba saat yang tepat. Maimunah adalah saudari dari Ummu Fadil, istri Abbas, dan bibi dari Khalid bin Walid, dan juga bibi dari Ibnu Abbas. Ia termasuk pemuka kaum wanita yang masyhur. Ia berasal dari keturunan bangsawan. Maimunah lebih memilih tinggal di rumah Ibnu Abbas dengan keyakinan akan kebenaran Islam yang masih disembunyikannya. Waktu pun terus berlalu. Waktu yang ditunggu Maimunah akhirnya tiba juga. Ia sangat menantikan terwujudnya perjanjian Hudaybiyah. Menurut perjanjian itu, Nabi Muhammad SAW diperbolehkan memasuki kota Mekah dan tinggal di dalamnya selama 3 hari untuk menunaikan haji. Orang-orang kafir Quraisy tak boleh mengganggunya. Kaum muslimin pun memasuki kota Mekah dengan rasa aman. Kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji mengucapkan kalimat talbiyah dengan khidmat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku memenuhi panggilanmu, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, aku memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Kalimat itu menggema di seluruh penjuru kota Makkah. Menurut Mahmud Mahdi Al-Istanbuli dan Mustafa Abu An-Nasr Asy-Syalabi dalam bukunya Wanita Teladan, sampai-sampai bumi tempat kaum musyrik berpijak seolah bergetar. Mereka lari menjauh ke bukit-bukit dan gunung-gunung. Mereka tak sanggup melihat Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya kembali ke Mekah secara terang-terangan dengan kekuatan dan keperkasaan, tutur Al-Istanbuli dan Asy-Syalabi. Saat itu di Mekah masih ada beberapa laki-laki dan wanita yang masih menyembunyikan keimanannya. Maimunah adalah salah seorang yang menunggu peristiwa itu terjadi di Mekah. Ia dengan penuh khidmat mendengar kalimat talbiyah membahana di seantero kota suci pertama bagi umat Islam itu. Kedahsyatan peristiwa haji itu telah membuatnya berani untuk membuka keislamannya. Dengan penuh keberanian, ia pun masuk Islam secara sempurna dan penuh izzah atau kewibawaan, yang tulus agar terdengar oleh semua orang tentang keinginannya untuk masuk Islam. Maimunah mengumumkan keinginannya untuk bergabung dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ia juga mengungkapkan keinginannya untuk turut bergabung dalam rumah tangga Nabi Muhammad SAW dengan tujuan agar jiwanya yang selalu haus akan akidah yang lurus bisa mendapat siraman langsung dari sumbernya. Maimunah pun segera menuju saudara kandungnya, Ummu Fadil, dengan perasaan yang tergesa-gesa untuk menjadi salah satu dari Ummahatul Mukminin. Saudarinya kemudian membicarakan dengan suaminya Al-Abbas dan diserahkanlah urusan tersebut kepadanya. Abbas sendiri pun segera menemui Nabi Muhammad SAW dan menawarkan Maimunah kepada beliau. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menerimanya dengan mahar 400 dirham. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Maimunah sendiri yang datang menyerahkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW sehingga turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi
kalau Nabi menikahinya sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Surat Al-Ahzab ayat 50. Ketika sudah berlalu 3 hari sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian Hudaibiyah, orang-orang Quraisy mengutus seseorang kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan, "Telah habis waktumu, maka keluarlah dari kami." Maka Nabi Muhammad SAW menjawab dengan ramah, "Bagaimana menurut kalian jika kalian biarkan kami sehingga aku merayakan pernikahanku di tengah-tengah kalian dan kami suguhkan makanan untuk kalian?" Mereka menjawab dengan kasar, "Kami tidak butuh makananmu. Maka keluarlah dari negeri kami." Sungguh ada rasa keheranan yang disembunyikan pada diri kaum musyrikin selama tinggalnya Nabi Muhammad SAW di Mekah. Karena kedatangan Rasulullah SAW telah meninggalkan kesan yang mendalam pada banyak jiwa. Sebagai bukti, dialah Maimunah binti Al-Haris. Dia tidak hanya cukup menyatakan keislamannya, tetapi lebih dari itu beliau daftarkan dirinya menjadi istri Rasulullah SAW, sehingga membangkitkan kemarahan mereka. Untuk berjaga-jaga, Rasulullah SAW tidak mengadakan walimatul arsi dirinya dengan Maimunah di Mekah. Beliau mengizinkan kaum muslimin berjalan menuju Madinah. Tatkala sampai di suatu tempat yang disebut Sarfan yang berjarak 10 mil dari Mekah, Nabi memulai malam pertamanya bersama Maimunah radhiyallahu anha. Hal itu terjadi pada bulan Syawal tahun ke-7 Hijriah. Selanjutnya, sampailah Rasulullah SAW bersama Maimunah di Madinah. Lalu Maimunah menetap di rumah Nabi Muhammad SAW yang suci. Setelah Rasulullah SAW wafat, tinggallah Maimunah sendirian hingga 50 tahun. Semuanya beliau jalani dengan baik dan takwa serta setia kepada suaminya. Hingga karena kesetiaannya kepada suaminya, beliau berpesan agar dimakamkan di tempat dilaksanakannya walimatul arsi dengan Rasulullah SAW. Sahabat beriman, itulah Maimunah, istri Rasulullah yang dinikahi paling akhir. Semoga bermanfaat dan menjadi wawasan buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.